Prasada, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Diri gerak, beri salam pada Pak Guru. Salam. Salih Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabar hari ini? Baik. Sekarang Bapak mau tanya nih, siapa yang hari ini tidak berangkat? Jalan. Berarti berangkat semua ya? Ya. Siapa yang hari ini, pagi ini sudah sarapan? Saya. Ada yang belum sarapan? Tidak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Sebelum kita belajar, kalau mau berangkat sekolah, usahakan untuk Salam. benar sekali. Usahakan untuk sarapan. Jadi biar belajarnya itu menjadi semangat dan Kuat. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Saya kan Apa tadi tak? perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Benar apa salah? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi materi kita minggu lalu tentang perkembangan teknologi itu ada di ada di tema berapa? 7. Ya, benar. Tema 7 tentang perkembangan teknologi. Sebelumnya Bapak mau tanya juga ini. Apa sih itu perkembangan teknologi? Ada yang tahu? Saya Pak, Apa Windy? metode yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupan. Iya, benar sekali. Apa tadi? Metode yang digunakan. Manusia untuk mempermudah kehidupan. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini. Ya, jadi perkembangan teknologi itu adalah metode yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupan. Jadi metode-metode, cara-cara, kemudian perkembangan teknologi seperti sekarang apa ya? Nah, coba kita lihat sekarang ada proyektor, ada laptop, kemudian ada HP. Nah, itu kan bisa mempermudah kehidupan. Apalagi sekarang ada yang namanya kalau kita lihat dari subtema kemarin itu ada perkembangan teknologi sandang atau menyangkut tentang baju ini termasuk perkembangan teknologi juga. Jadi kamu punya baju, ada baju pramuka, kalau baju sekolah ada apa aja? Putih, merah, putih, kemudian baju kemudian dan terakhir itu semua perkembangan teknologi, terutama dalam teknologi sandang. Kalau sebelumnya kita itu juga tahu kan bahwa orang-orang dahulu pakaiannya pakai apa? Pakai apa yang biasanya? Daun. Ya, pakai daun. Orang-orang purba dulu pakainya apa? Daun. Kadang ada yang pakai kulit binatang. Itu coba bayangin kalau tidak ada perkembangan teknologi produksi di bagian sandang. Mungkin kamu sekolah masih pakai baju yang pakai kain itu, kain hewan, ya enggak? Kemudian pakai masih penutupnya untuk kakinya itu masih pakai daun. Bayangin gimana? Lari-lari waktu olahraga, tiba-tiba celananya lepas. Karena kan cuma dari daun, ya enggak? Nah, jadi perkembangan teknologi ini ada banyak sekali macamnya. Ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya ada di bagian sandang. Ini juga termasuk perkembangan teknologi. Laptop juga sama. Bahkan ada kipas, ada televisi. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada minggu ini, Bapak akan bacakan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI dengan
dengan tepat. Kemudian yang nomor 3, dengan memperagakan gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan tepat. Yang keempat, dengan berlatih, siswa dapat memperagakan kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan lentur. Itu. Jadi kita ada 2 subtema, yaitu tentang bahasa Indonesia dan SBMP. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak ada teks. Silakan Pak Sadam di depan untuk dibagikan ke teman-temannya. Satu ya. Siapa yang mau baca? Sudah ini sama saya. Bapak pengen bagus, coba baca. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain adat songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain silangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Ya. Jadi itu tadi teks tentang kain adat. Di sini Bapak ada beberapa contoh tentang kain adat. Coba satu-satu dilihat ya. Nah, nih. Nah, ini ada contoh kain adatnya. Coba dibuka, dilihat. Dilihat kertasnya. Nah, di situ ada kain batik. Kain batik ini merupakan kain adat dari mana? Indonesia. Daerahnya dari mana? Jawa. Ya, Jawa tuh. Jadi nanti jangan bingung ketika ditanyain, wah, kain batik itu tuh kain berasal dari mana ya daerahnya? Nah, jadi kalian harus tahu bahwa kain batik itu adalah kain adat yang berasal dari Jawa. Kemudian ada kain tenun ikat. Dilihat itu, kain tenun ikat itu seperti itu gambarnya. Tuh, itu berasal dari daerah mana? Flores. Tuh dilihat kain tenun ikat. Kemudian ada kain tapis. Dilihat kain tapis. Tuh, kain tapis itu. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Kemudian ada lagi kain tenun endek yang berasal dari Bali. Coba Bapak mau tanya. Tadi yang berasal dari Jawa kain apa? Batik. Ya, kain apa? Batik. Kemudian yang berasal dari Bali tadi kain apa? Ya. Kemudian yang dari Flores? Ya, seperti itu. Bagus. Nah, untuk memperjelas materinya, sekarang Bapak mau membagikan lembar kerja. Akan dikerjakan ya. Oh iya. Siapkan bukunya sama penanya, dikeluarkan. Nah. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek.
Sudah dapat semua lembar kerjanya? Sudah. Nah, sekarang silakan ditulis nama dulu, kemudian kelas. Di situ langsung ditulis ya, nama, kemudian kelas, hari, dan tanggal. Sekarang tanggal berapa? 21. Ya. 31 apa 30? 21. Iya, benar. Nah, tanggal 31. Yang sudah selesai, Tika sudah, ini sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan bentuk kelompok kecil. Kita ada berapa orang? 7. Jadi Bapak mau bikin 3 kelompok, 2 kelompok berisi 2 orang, satu kelompok berisi 3 orang. Seperti ini. Silakan Prasada sama Bagus, kemudian Windy, Talita sama Rika, Marsha dengan Elsie. Oke, sekarang disiapkan bukunya sudah? Kita akan lihat ke depan, Bapak akan tulis di proyektornya. Bapak akan kasih tunjuk sebuah video tari Kontanu, yaitu sebuah tarian yang asalnya dari Sulawesi Tengah. Lihat ya. Ya. Jadi ini merupakan tari Kontanu ya. Tadi kita sudah melihat tari Kontanu. Silakan nanti berkelompok belajar tari Kontanu untuk tugas minggu depan ya. Nah, di sini Bapak ada lembar kerjanya untuk masing-masing kelompok. Silakan untuk ditulis nama kelompoknya ya. Nah, nanti silakan di sini ada nama kelompok. Nanti di bawahnya ini nanti ada lembar penilaiannya. Nanti Bapak yang mengisi. Untuk sekarang silakan untuk ditulis namanya dulu. Sudah? Nanti silakan di rumah per masing-masing kelompok untuk berlatih memperagakan tari Kontanu. Nanti videonya Bapak share di grup kelas ya. Nanti silakan pinjam HP-nya orang tuanya atau HP-nya sendiri untuk melihat tarinya tersebut ya. Cukup sekian materi Bapak pada pagi hari ini. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Kemudian sekarang silakan beberes, bukunya dimasukkan, dirapikan. Jadi anak-anak sekalian, teknologi sandang teknologi perkembangan teknologi produksi sandang ini itu sangat bermanfaat untuk kita, ya, terutama di situ untuk kemajuan dan mempermudah kehidupan manusia. Kita sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda harus bisa untuk melestarikan, untuk menjaga kebudayaan
kain-kain adat yang ada di Indonesia ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Yang berdoa mulai. Doa besar. Berikan beri terang pada Pak Guru saya. Siap Pak Guru. Selamat siang semuanya. Untuk ini setelah ini silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Di rumah ganti baju, makan, baru boleh bermain ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.